Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman, kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan buku Sirah Nabawiyah, tetapi lebih afdal akan saya mulai dari awal, ya. Sirah Nabawiyah supaya kita lebih mengenal pribadi Rasulullah, ya, sejarahnya, ya, latar belakangnya, sehingga kita makin mencintai beliau, ya. Jadi ini semata-mata supaya kita lebih mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW. Buku Sirah Nabawiyah ini adalah buku bestseller, ya. Ini karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Nah, teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu, saya akan memulai dari letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Karena beliau sebagai orang Arab, ya, lahir di dunia Arab, di Jazirah Arab, maka kita perlu mengenal background sejarah terkait dengan letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, ya. Pada hakikatnya Sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia, ya, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran inilah yang menawan dan sempurna. Tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini dan implikasi-implikasinya. Ya, jadi buku ini sangat komprehensif. Ya. Berangkat dari sinilah kami penulis, ya, merasa perlu mengemukakan suatu pasal yang berbicara seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Posisi bangsa Arab, ya. Kata Arab menggambarkan perihal padang pasir, ya, tanah gundul dan gesang yang tidak ada air dan tanaman di dalamnya. Sejak periode terdahulu, lafadz Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab. Sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut, lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Dan dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Lautan Hindia, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian negeri Irak, terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya, sedangkan dilihat dari kondisi internasional, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkeramkan pengaruh serta kewibawaan mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu kala. Padahal mereka bertetangga dengan 2 imperium raksasa saat itu dan tidak mungkin dapat menghadang serangan mereka andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama dan menyambung dengan tapal batas daratan dan lautan
Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur merupakan kunci masuk menuju benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing. Asia Tengah dan timur jauh terus mencapai ke India dan Cina. Demikian pula setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Karena letak geografisnya yang seperti itulah, arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku bangsa dan pusat pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Kemudian kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian. Yang ini perlu kita ketahui ini. Yang pertama Arab Ba'idah, yaitu Arab kuno, kaum Arab kuno yang sudah punah sehingga tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka. Seperti kaum Ad, kaum Samud, Sam, Judais, Imlak, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Ya'jub bin Qothan, atau disebut juga dengan kaum Qothaniyah. Dan yang ketiga Arab Musta'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, yang disebut dengan Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran suku Arab, ya, Aribah, kaum Qothan adalah negeri Yaman. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan anak kabilah atau marga. Yang terkenal diantaranya ada 2 kabilah, yaitu satu Himyar. Anak kabilahnya yang terkenal adalah Zaid al-Jumhur, Uda'ah, dan Sakasik. Kemudian yang kedua Kahlan, anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Toyi, Mazat, Kindah, Lahman, Juzam, Ad-Aus, Kahraj, dan anak cucu dari Jafnah yang merupakan para raja di Syam dan lain-lainnya. Anak-anak kabilah atau marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka ini terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat serta keberhasilan mereka menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka adalah karena terjadinya banjir besar tersebut. Nah, teman-teman, untuk bagian ini sampai di sini saja. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, ya, baik buku dari Ibnu Katsir, ya, kisah para nabi, dan kemudian sekarang Sirah Nabawiyah ini, ya, saya jadikan sebagai konten, ya, sebagai cara saya, metode saya, untuk saya supaya bisa membaca buku ini. Ya, saya memaksa diri saya untuk membaca buku ini dan supaya bermanfaat, ya. Terutama bagi saya juga, bagi saya sendiri. Setiap saat bisa saya dengarkan ulang, ya kan. Ya, tanpa perlu membuka bukunya, saya bisa mendengarkan suara saya dan kemudian mengerti ceritanya, ya kan. Jadi ingat terus. Nah, ini kemudian karena di media sosial saya sampaikan juga kepada para sahabat supaya juga ikut bisa mengikuti kisah dalam buku ini. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan akun kisah para rasul ini mudah-mudahan menjadi rujukan atau paling tidak kalau teman-teman pengen mendengar kisah para nabi, para rasul, ya, ikuti akun ini, ya. Dan ini juga saya upload di channel YouTube saya, ya, kisah para rasul. Demikian teman-teman, ya, kita pelan-pelan dari aspek letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya, nanti terus sampai kemudian Rasulullah lahir, Rasulullah tumbuh dewasa menyampaikan risalah kenabiannya dan seterusnya, ya, sampai setuntas-tuntasnya, ya kan. Sesempat-sempat saya akan terus saya usahakan menyampaikan cerita atau kisah sejarah dari Rasulullah ini, Sirah Nabawiyah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.